Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Oke teman-teman semua, kali ini kita berada di salah satu kebun kelapa sawit ya. Kali ini kita akan memberikan sedikit tips untuk para petani sawit pemula ya. Tips hemat supaya kita bisa berhasil dalam melakukan kebun kelapa sawit. Oke, langsung kita uraikan sedikit ya teman-teman ya. Tips yang pertama adalah varietas apa yang ingin teman-teman petani pemula tanam. Ya, banyak sekali dalam dunia kebun kelapa sawit itu varietas-varietas yang mempunyai spek-spek berbeda-beda ya teman-teman ya. Misal speknya pelepah panjang atau mau spek yang pelepah pendek. Kemudian dari segi buahnya juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Buahnya itu ada yang besar, ada yang sedang, kemudian ada yang kecil ya teman-teman ya. Tergantung dari pelepahnya ya teman-teman ya. Rata-rata yang mempunyai pelepah panjang dia cenderung mempunyai buah yang lebih besar ya teman-teman ya. Kemudian yang pelepah pendek dia cenderung mempunyai buah yang lebih kecil ya atau sedang ya teman-teman ya. Nah, dari itu teman-teman bisa memilih varietas apa yang akan kita gunakan. Yang jelas intinya harus varietas yang betul-betul unggul dari balai benih yang sudah dipercaya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah jumlah luasan kebun teman-teman ya. Misal 1 hektar. 1 hektar itu paling tidak itu bisa diisi kurang lebih sekitar 120 sampai 140 pohon ya per hektar ya teman-teman ya. Jadi penentu untuk keberhasilan kelapa sawit itu salah satunya adalah dari jumlah pohon yang kita miliki ya teman-teman ya. Karena jumlah pohon yang semakin banyak, otomatis peluang kita untuk mendapatkan hasil yang banyak pun juga akan semakin besar ya teman-teman ya. Jadi dengan dibarengi bibit yang berkualitas unggul, bibit yang bagus, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang bisa dibilang maksimal ya teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Jadi jumlah pohon menentukan dari keberhasilan perkebunan kelapa sawit kita ya, khususnya untuk pemula. Kemudian yang selanjutnya adalah cara kita merawat kebun kelapa sawit kita ya teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman di sini yang mungkin ada yang bingung ya, apalagi kita masih pemula. Itu rata-rata itu pasti wah dengan luasan 1 hektar otomatis banyak sekali biaya yang akan kita keluarkan untuk perawatan kelapa sawit. Begini teman-teman ya, kalau kita masih pemula ya, itu sudah dialami oleh senior-senior kita, khususnya saya pribadi sendiri ya. Kalau kita masih pemula itu biasanya itu pasti bingung ya, cara nanamnya bagaimana, kemudian cara perawatannya bagaimana, terus berapa biayanya, itu pasti bingung ya teman-teman ya. Tapi sebetulnya itu sangat mudah atau sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Kita tinggal melihat di lapangan ya, mungkin di kebun tetangga teman-teman yang sudah menanam, bisa dilihat seperti apa cara menanamnya, kemudian bagaimana cara merawatnya ya. Kalau ingin lebih jelas bisa langsung terjun di lapangan, melihat lokasi di lapangan yang betul-betul real atau nyata ya teman-teman ya. Kemudian bisa melihat juga di konten-konten kreator, baik itu di media sosial, di Facebook, di YouTube dan lain-lain ya teman-teman. Banyak sekali tutorial-tutorial cara hemat bagaimana merawat kebun kelapa sawit khususnya untuk petani pemula ya. Jadi jangan beranggapan bahwa berkebun kelapa sawit itu sangat susah ya atau sangat sulit ya. Sebetulnya tidak sekali ya teman-teman ya. Asal kita bisa mengerti, bisa memahami dan mau terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak mengeluarkan biaya ya, sehingga kita bisa melakukannya sendiri. Misal
kita melakukan pembersihan ya sekitar kebun kita yang akan kita tanami. Kemudian yang kedua melakukan penyemprotan, kemudian pemupukan. Semuanya yang bisa kita lakukan harus kita lakukan sendiri ya teman-teman ya, karena namanya petani pemula itu yang jelas kita belum mempunyai modal ya. Modalnya yaitu belajar ya teman-teman ya. Modal awal petani kelapa sawit pemula adalah belajar supaya kita mengerti, kita memahami bagaimana cara perawatan yang bagus, bagaimana caranya supaya kita bisa sama berhasil dengan teman-teman atau senior kita yang sudah berhasil ya tentunya ya teman-teman ya. Nah, itu tips yang ketiga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, teman-teman jangan malu bertanya ya, karena namanya petani kelapa sawit pemula itu biasanya cenderung kita ini kadang sok tahu, kita ini kadang mudah. Tapi saya pribadi sudah pernah mengalami tidak mudah atau tidak semudah yang kita lihat ya teman-teman. Banyak sekali lika-liku perjalanan seorang petani kelapa sawit pemula ya teman-teman ya, karena di lapangan itu tidak semudah seperti di video ya teman-teman ya. Perlu belajar ya, belajar dengan rutin, belajar dengan giat, kemudian kita harus turun ke lapangan, melihat kondisi langsung di lapangan ya teman-teman ya, seperti penjelasan saya yang di atas tadi ya teman-teman ya. Karena sebelum kita terjun ke dunia perkebunan, kita harus betul-betul memahami ya, betul-betul mengerti ya, bahwa bertani kelapa sawit itu bukan hanya mendapatkan hasil ya teman-teman ya, tapi prosesnya yang cukup panjang ya. Yang jelas itu akan memakan biaya yang cukup banyak sekali ya teman-teman ya, biaya, kemudian tenaga kita ya, pikiran kita, bagaimana kebun tersebut bisa berhasil secara baik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips ya, 4 poin yang bisa teman-teman lakukan ya, bagaimana caranya memulai berkebun kelapa sawit dengan baik dan bisa sukses ya teman-teman ya. Setiap petani pemula pasti akan merasakan bagaimana susahnya, bagaimana kita bekerja keras ya membangun kebun kelapa sawit kita dengan penuh cucuran keringat ya teman-teman ya. Tapi di balik itu setelah 3 tahun kemudian teman-teman ya akan merasakan bagaimana manisnya keringat yang pernah kita teteskan di lokasi kebun kelapa sawit kita. Seperti itu teman-teman ya. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai berkebun kelapa sawit. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada saran masukan, silakan isi kolom komentar. Tanpa teman-teman semua, kami bukan apa-apa. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.